untuk kita mereview paper. Apa paper yang kita perlu review itu adalah technical paper dan survey paper. Survey paper itu untuk menambah pengetahuan wawasan kita, dia fungsinya seperti buku teks. Sedangkan technical paper itu untuk membantu kita dalam menulis introduction, dalam merumuskan masalah, dalam melakukan wawancara, itu technical paper gitu. Jadi technical paper itu paper yang isinya adalah hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan seorang peneliti. Ya, dia lebih berkontribusi ke pengetahuan. Dia banyak mengajarkan cara gitu ya. Namanya juga technical paper. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu melakukan wawancara, search technical paper tentang melakukan wawancara. Nanti di situ dia kasih itu. Saya tidak tahu menyusun kuesioner, search paper tentang menyusun kuesioner di bidang augmented reality. Nanti akan muncul semua technical paper yang menunjukkan contoh-contoh kuesioner. Sehingga kita tinggal ngikut aja dari situ. Yang penting kita kutip papernya. Kuesioner saya kutip dari paper ini. Seperti itu. Karena pekerjaan skripsi itu pekerjaan copy paste. Copy paste ilmiah, yaitu menulis sumber kutipan. Jadi saya tidak tahu cara membuat animasi 3D. Ya cari technical paper yang membuat animasi 3D gitu. Kita kutip papernya di situ. Menurut cara ini begini, saya ikuti caranya gitu. Nah, kalau survei paper dia lebih ke review ya. Tema suatu penelitian, dia lebih ke dasar teori. Misalnya apa yang dimaksud dengan augmented reality? Apa yang dimaksud dengan e-government? Definisi e-government apa? Definisi software defect prediction gitu. Itu arahnya ke survei paper gitu ya. Jadi mengutip pengertian-pengertian seperti kan di skripsi itu ada bab 2 mau mengerti pengertian-pengertian. Pengertian teknologi informasi gitu ya. Cari survei paper tentang teknologi informasi. Pengertian perangkat lunak. Cari survei paper tentang perangkat lunak. Nanti dia terangkan di situ. Baru Anda kutip tulisan dia gitu ya. Seperti itu ya, jenis paper ilmiah. Nah, sekarang technical paper gitu. Nah, technical paper itu yang harus kita lihat di technical paper itu yang pertama pahami masalah penelitian ya. Biasanya technical paper itu masalah penelitian ada di abstrak atau dia tulis bagian tersendiri ya. Ada di abstrak atau di background, introduction, dan ada di research problem seperti itu. Yang harus kita lihat di situ masalah penelitian, kontribusinya apa, baru validitas kontribusi. Apakah teori yang dia tulis di situ sudah terbukti benar? Ya. Apakah faktor-faktor aneh pada proses penelitian itu ada? Benchmark, generalisasi cukup valid? Ya, itu contoh ya untuk mereview technical paper gitu. Jadi masalah penelitian itu adalah alasan utama kenapa penelitian harus dilakukan. So itu menulis skripsi harus selalu diawali dengan masalah. Jangan judul. Pola yang terjadi sekarang di anak-anak informatika Unsur itu cari judul skripsi. Enggak, keliru. Cari masalah penelitian. Lihat materi yang sudah diterangkan oleh Menir Alwin tentang masalah, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Putar ulang-ulang video materi itu dan Anda akan dapat bahwa harus mulai dengan masalah penelitian. Karena yang paling mudah untuk mendapatkan judul skripsi adalah dengan menemukan masalahnya dulu. Karena masalah itu ada di sekitar kita. Itu. Judul itu susah dicarinya gitu ya. Nanti sebentar ada caranya menentukan judul, tapi cari masalah dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau Anda dapat paper, masalah penelitian itu ada di abstrak dan ada di introduction. Atau ada bagian tersendiri yang disebut research problem. Tapi pada umumnya tidak ada bagian research problem. Hanya 1-2 paper yang menulis research problem. Biasanya kita baca di abstrak. Di abstrak itu dia tulis masalah yang akan diselesaikan dalam paper ini adalah ini. Nah, masalah itu bisa Anda contek menjadi masalah deskripsi Anda. Selama Anda melampirkan sitiran. Oh, masalah saya ambil dari paper ini. Ya. Seperti itu. Jadi penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian. Masalah penelitian muncul karena ada latar belakang.
Jadi keliru kalau bilang berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan maka muncullah masalah. Itu keliru itu ya. Latar belakang itu menerangkan judul, nanti akan diterangkan sebentar itu. Ini coba Anda perhatikan ini, masalah penelitian gitu ya. Ya. Lihat judul ini ya. Ya. Penerapan particle swarm optimization untuk pemilihan parameter secara otomatis pada support vector machine untuk prediksi produksi padi. Ya. Coba Anda lihat yang ungu itu berarti objek data. Oranye itu topik. Topik penelitian. Metode yang kita akan pakai nanti, metode support vector mesin. Merah itu masalah penelitian, pemilihan parameter. Hijau, metode perbaikan yang diusulkan. Biru, pengukuran penelitian tidak harus masuk judul. Jadi judul direduksi, diambil dari masalah penelitian. Anda tulis dulu masalah penelitian apa, baru kemudian kita rekonstruksi judulnya. Jadi judul bukan karena bersemedi di opok lokon atau opok kelabat, tiba-tiba Anda muncul di otak Anda. Dari masalah penelitian. Contoh ya, research problem. Ini lihat masalah penelitian. SVM, support vector machine, ya, ini salah satu algoritma di machine learning. Dapat memecahkan masalah overfitting, lambatnya konvergensi dan sedikitnya data training bla 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 bla. Ini dikutip dari paper mana gitu kan. Itu. Itu research problem ini. Ya. Di paragraf kedua itu orang kan biasa tulis skripsi pertama latar belakang. Kedua rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu minimal harus ada 2 kalimat. Kalimat pertama itu research problem, kalimat kedua research question. Tidak seperti sekarang mahasiswa menulis skripsi itu langsung muncul research question. Research problemnya tidak ada. Setelah saya tanyakan di seminar judul, bingung dia. Seperti itu. Mintalah pertolongan dosen pembimbing. Jadi masalah itu jangan ditulis di latar belakang. Masalah itu tulis di rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa gitu kan. SWM dapat memecahkan masalah overfitting, lambatnya konvergensi dan sedikitnya data training, akan tetapi memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter SWM yang sesuai yang mengakibatkan akurasi tidak stabil. Dari research question perhatikan yang warna merah. Seberapa meningkat akurasi metode SWM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter. Karena research problemnya kan dia tulis sulitnya memilih parameter SWM yang sesuai. Research questionnya proses pemilihan parameter. Tujuan penelitian dia taruh menerapkan PSO untuk pemilihan parameter yang sesuai pada SWM. Jadi ada hubungan itu research problem, research question dan research objective atau tujuan penelitian. Ini contoh aja sederhana. Jadi coba kita lihat lagi. Masalah penelitian. Jaringan saraf tiruan atau neural network terbukti memiliki performa bagus untuk menangani data besar seperti data prediksi saham, akan tetapi memiliki kelemahan pada pemilihan arsitektur jaringannya yang harus dilakukan secara trial error sehingga tidak efisien dan mengakibatkan hasil prediksi kurang akurat. Dari masalah penelitian itu dia susun pertanyaan penelitian atau research question. Bagaimana peningkatan akurasi dan efisiensi neural network apabila pada pemilihan arsitektur jaringan diotomatisasi dengan menggunakan algoritma genetika? Seperti itu. Kemudian tujuan penelitian menerapkan algoritma genetika untuk otomatisasi pemilihan arsitektur jaringan. Ya, jadi itu biasanya itu langsung sekalian itu dikerjakan itu. Dan itu semua Anda bisa lihat di paper, di technical paper gitu ya. Technical paper itu biasanya sudah ada research problemnya apa, research questionnya apa, dan tujuan penelitian. Seperti itu. Nah, beri contoh lagi nih tentang algoritma. Research problem, algoritma K-means merupakan algoritma clustering yang populer karena efisien dalam komputasi. Akan tetapi memiliki kelemahan
pada sulitnya penentuan faktor K yang optimal dan komputasi yang tidak efisien. Di sini dia langsung taruh. Dikutip dari paper Zhao tahun 2010. Nah ini yang kita harapkan di mahasiswa S1 skripsi. Research problemnya tidak perlu Anda pikirkan sendiri. Ambillah paper-paper, technical paper yang terkait dengan topik penelitian Anda. Kemudian dia susun pertanyaan penelitian paragraf kedua itu. Seberapa efisien algoritma B-koloni bila digunakan untuk menentukan nilai K yang optimal pada K-means. Ini paper yang sangat skripsi yang sangat sederhana ini judul ini. Hanya untuk menentukan efisiensi algoritma B-koloni. Yang perlu coding, karena datasetnya ada, tinggal mengambil data, kemudian dibandingkan pada waktu, selesai satu dan pasti akan keluar di jurnal internasional. Seperti itu. Kalau saya selalu mendorong mahasiswa bimbingan saya untuk publikasi minimal di jurnal nasional terakreditasi. Pak itu menunjukkan bahwa kualitas skripsi Anda itu diakui dunia. Itu bukan cuma asal-asal. Karena skripsi itu hanya sekali Anda buat seumur hidup Anda. Jadi paling tidak ada satu hal yang Anda backing jujur ya dan berkualitas dalam hidup Anda itu ya, skripsi. Dan itu sangat mudah, ini contoh ya. Contoh penelitian ya. Anda bisa lihat di sini yang saya ajukan pada waktu saya akan melakukan studi S3 di Jepang ya. Langsung disetujui itu oleh profesor itu. Ya. Karena apa? Ya, saya membuat jelas gitu ya. Research problemnya apa? Anda lihat itu cuma 2 halaman itu. Beda dengan proposal skripsi mahasiswa informatika Unstad kali 10 halaman di mana itu 2 halaman aja itu. Ya. Anda taruh ada masalah ini, itu di abstrak gitu ya. Masalah ini. Masalahnya apa? Iya, sekarang itu sudah ada data yang dikumpulkan dari EKG, sinyal-sinyal listrik gitu ya. Yang dikumpulkan itu desertasinya Mner Alwin kemarin. Nah sekarang sinyal-sinyal listrik itu sudah dikumpulkan, sudah ada dalam bentuk digital. Saya bilang, saya usul, kita terapkan algoritma machine learning pada sinyal-sinyal itu. Kemudian kita mau training ya supaya sinyal-sinyal itu bisa bereaksi dengan menggunakan pendekatan deep learning ini, proses algoritma ini. Ini saya kutip dari paper ya, bukan hasil terawangan saya karena saya mendaki di Gunung Kelabat. Tiba-tiba muncul ide ini. Enggak. Ini saya ambil dari paper, oh mungkin bisa nih algoritma, urutan algoritma seperti ini kita terapkan ke data-data yang Mner Alwin sudah kumpul kemarin. Nah, kemudian itu akan diaplikasikan kepada orang yang stroke. Jadi orang yang stroke itu kan dia tidak bisa gerakkan DP tangan ya. Sementara tidur, idenya sederhana, sementara tidur kita latih gelombang otaknya bahwa dia seperti sedang melatih tangan meskipun dia sementara tidur. Idenya sederhana seperti itu. Ya kebetulan ide itu ternyata belum ada satupun di dunia ini yang pikirkan. Diterima research S3. Keluarlah yang namanya letter of acceptance. Diterima sebagai mahasiswa di sana gitu, oleh profesor ini. Mau berangkat, ya corona datang menyerbu. Batal berangkat gitu kan ya, seperti itu. Tapi ide proposalnya kan jelas tuh, sederhana gitu ya. Direview oleh 7 profesor di Jepang, kemudian mereka bilang lulus, diterima. Seperti itu. Jadi sebenarnya membuat proposal riset itu mudah gitu. Tidak sulit apabila Anda rajin membaca gitu kan. Membaca apa? Technical paper. Nah, karena technical papernya banyak sekali, tentukan topik penelitian. Kayak Mersteni ini kan penelitiannya itu tentang biomedical engineering ya. Mata kuliahnya apa ya kalau di informatika kita ya? Apa? Bioinformatika gitu ya. Seperti itu. Nah, Anda mau bidang riset yang mana ya? Seperti itu. Jadi berganti-ganti bidang riset juga tidak masalah. Yang penting Anda tahu caranya melakukan riset itu, membaca studi literatur. Seperti itu. Nah, ini contoh formulasi research problem, research question, dan research objektif ya. Anda lihat bahwa satu masalah itu bisa menjadi beberapa research question. Ya. Makanya saya selalu katakan ke Mner Brave, membuat skripsi dan menulis paper itu beda.
Membuat skripsi itu bisa satu masalah, bisa 2 research question. Tapi menulis paper sebaiknya satu masalah dan 1 research question. Karena 3 research question ini bisa jadi 3 paper. Itulah sebabnya NP publikasi banyak. Ya, karena research question saya itu yang banyak sebenarnya. 1 paper, 1 research question aja. Nah, kalau mahasiswa membuat skripsi di Informatika Unsrat, ya sudahlah, nggak usah banyak-banyak gitu ya. 1 saja research problem dan 1 research question. Research question yang lain bisa diserahkan ke mahasiswa yang lain sehingga menjadi tim penyusun skripsi dengan research problem yang sama. Judulnya mirip-mirip mungkin gitu. Ini ide yang sudah saya upayakan berulang-ulang supaya bisa dilakukan di Informatika Unsrat. Karena semua universitas yang maju, UI, ITB, ITS, semua mereka sudah 1 research problem, beberapa research question dikerjakan oleh sejumlah research question. Jadi 3 research question, 3 mahasiswa yang bikin itu skripsi. Ya, seperti itu. Karena berarti Anda akan punya teman melakukan studi literatur, Anda akan punya teman untuk melakukan coding, dan sebagainya. Ya, sudah mulai ada beberapa yang melakukan ini, tapi belum banyak digemari oleh mahasiswa. Misalnya si Raymond ya, augmented reality. Coba cari teman-teman lain yang augmented reality supaya mungkin Raymond bisa fokus ke research question bagaimana membangun aplikasinya, sedangkan teman yang satu bagaimana mencari algoritma yang efisien untuk augmented reality, sedangkan yang satu untuk mengukur testing misalnya, untuk menguji apakah aplikasi tersebut bisa diterima masyarakat atau tidak. 3 research question, 1 research problem. Nah, itu yang belum banyak dicoba, belum banyak mahasiswa Informatika Unsrat yang berani mencobanya. Ini ya, ini sebenarnya yang Anda tahapan-tahapan Anda harus lakukan saat Anda mereview paper. Jadi pertama review paper dulu, ya. Cari penulisnya, judul, jurnal, tahun berapa, lihat impact factor-nya. Ya, kalau untuk S1 tidak perlu. Baru lihat latar belakang masalahnya, baru lihat masalah penelitian, baru cari lagi paper lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, karena kita akan lihat mungkin di paper ini dia pakai metode A, di paper yang lain dia pakai metode B, di paper yang lain dia pakai metode C. Kemudian lihat metode A itu ini, metode B itu ini, metode C itu ini. Ya. Kemudian sesudah itu kita gabungkan metode-metodenya. Oh, ternyata langkah 1 sampai 4 saya mau pakai metode A. Langkah 5 sampai 8 saya ambil metode B di paper B. Langkah 9 sampai 12 saya ambil metode C di paper C. Gabungkan itu menjadi 1 metode. Jadi misalnya paper ini cuma 6 langkah, paper B 8 langkah, paper C 9 langkah, ngana paper skripsi jadi 12 langkah karena ada gabung 3 paper. Tidak masalah. Karena itulah novelty Anda. Jadi kalau ditanyakan di ruang seminar judul proposal, apa novelty Anda gitu? Ini, saya menggabungkan dari 3 paper ini. Baru taruh perbedaan dan persamaannya. Makanya coba ditanya Stanley PNF bimbingan itu selalu kita suruh dalam studi literatur buat persamaan dan perbedaan apa yang Anda lakukan dengan paper ini. Minimal 17 paper dikutip. Oh benar, ternyata nih paper 1 sampai 5 bisa jadi metode baru. Saya mau ambil DP langkah ini aja. Saya mau ambil DP langkah ini aja. Itu yang saya lakukan di skripsi yang saya kerjakan. Jadi novelty-nya ada di situ. Kemudian cari kalau perlu dataset bisa, tapi kalau tidak dataset berarti harus mengumpulkan data, misalnya menyebarkan kuesioner, melakukan observasi dan sebagainya. Baru sesudah itu menulis bab 4 dan sesudah itu ya kesimpulan. Selesai. Seperti itu. Kesimpulan itu paling gampang karena hanya menjawab pertanyaan penelitian. Seperti itu. Oke.